Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mursid. Saya salah satu mahasiswa Universitas Cyber Asia. Nomor induk mahasiswa saya 200201072 157 dari Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu buah presentasi dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Adapun dosen pengampu mata kuliah ini adalah Bapak Wahyu Pugu Santoso. Sebagai pendahuluan dari presentasi ini, perkembangan perekonomian mancanegara mau tidak mau merupakan suatu konsekuensi dari berkembangnya bisnis perusahaan. Bisnis perusahaan-perusahaan besar menjadi pendorong atas perkembangan perdagangan antar negara, yang akhirnya dapat memakmurkan dan mensejahterakan negara-negara yang terlibat di dalamnya. Manajemen keuangan internasional sangatlah penting untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai bisnis mancanegara, namun penting juga bagi perusahaan-perusahaan yang tidak mempunyai bisnis internasional. Karena hal inilah pada alasan bahwa perusahaan-perusahaan dalam negeri atau lokal harus mengetahui dan memahami betul bagaimana para pesaing dari asing. Mereka akan terpengaruh oleh sejumlah indikator utama perekonomian atau non-ekonomi. Teori komparatif ternyata tidak lepas dari kelemahan, yaitu sebagai contoh asumsi yang tidak relevan dengan kenyataan. Menurut teori dari PLC, bahwa teknologi yang memegang peranan penting terhadap kepuasan dan pemenuhan kebutuhan. Kelebihan dari teori PLC ini adalah kemampuannya menjelaskan pola perdagangan antara negara-negara yang mempunyai faktor kepemilikan input yang sama. Juga dapat menjelaskan fenomena munculnya perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya ekspansi ke negara-negara yang berkembang. Adapun manfaat dari pembahasan ini adalah yang pertama, pentingnya kita mempelajari manajemen keuangan internasional untuk menambah wawasan tentang sistem neraca pembayaran suatu negara, manajemen keuangan, dan perusahaan multinasional. Yang kedua, sebagai referensi dan rujukan untuk membaca yang lainnya. Pentingnya perdagangan internasional. Pada mulanya, perusahaan hanya mencoba-coba untuk melakukan ekspor dan impor ke negara-negara tertentu saja. Namun seiring waktu ternyata banyak peluang yang didapatkan, sehingga pada akhirnya perusahaan-perusahaan tersebut membangun perusahaan di luar negeri. Perdagangan internasional menjadi penting bagi setiap negara karena mempunyai tujuan utama, yakni meningkatkan total nilai produksi atau GDP. Kemudian peranan perusahaan multinasional terkait dengan isu global. Yang pertama, memberikan pengaruh yang kuat dalam politik internasional. Yang kedua, memberikan pengaruh pada perdagangan global dan perkembangan perekonomian dunia. Kemudian yang ketiga, memberikan pengaruh iklim investasi internasional. Terkait isu domestik peranan perusahaan multinasional, yang pertama adalah mekanisme demonstrasi, merupakan alih teknologi dan sistem produksi modern agar perusahaan lokal bisa menirunya sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Yang kedua, mekanisme adopsi. Perusahaan MNC ini melakukan migrasi ke perusahaan lokal sehingga apa yang didapat dari MNC ini bisa tersalurkan ke perusahaan lokal. Kemudian yang ketiga, dengan adanya MNC ini dapat meningkatkan persaingan pasar sehingga perusahaan lokal bisa lebih meningkatkan sumber dayanya. Kemudian proses terjadinya ekspansi perusahaan multinasional, yang pertama adalah ekspansi umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup stabil dan kuat. Ekspansi merupakan langkah yang penting perusahaan untuk memperluas kegiatan bisnisnya. Menurut Thomson dan Strickland tahun 2010, terdapat 5 alasan perusahaan melakukan ekspansi ke pasar internasional, yaitu untuk menjangkau pelanggan baru, memperoleh akses dan sumber daya alam yang tersedia, kemudian memperoleh modal untuk kompetensi inti perusahaan, dan menyebar risiko bisnis untuk mencapai biaya yang lebih rendah dan daya saing yang lebih besar. Kemudian tahapan ekspansi, yang pertama adalah domestik, perusahaan domestik, tahap di mana perusahaan ini masih tahap bisnis di pasar lokal. Yang kedua adalah inward stage. Perusahaan sudah mempunyai aktivitas internasional namun masih terbatas pada transfer teknologi, import bahan baku, dan komponen. Kemudian yang ketiga, outward, ini tahapan perusahaan sudah melakukan ekspor barang, mempunyai cabang penjualan, pabrik serta kontrak dan subkontrak, dan memiliki lisensi. Kemudian operation, ini merupakan tahapan perusahaan mempunyai kerjasama pada aktivitas produksi, pembelian, serta R&D. Kemudian tahapan yang kedua, strategi ekspansi.
Untuk menentukan dalam bisnis merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut masa depan operasional perusahaan. Strategi tepat sasaran akan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah beberapa mitigasi risiko yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan tujuan perusahaan untuk memandu ekspansi bisnis mancanegara. Yang kedua, melakukan riset pasar secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, mengevaluasi jenis strategi ekspansi. Yang keempat adalah rekrutmen SDM lokal dengan talenta terbaik, memungkinkan dan akan menghemat biaya. Kemudian yang kelima adalah memilih fitur lokal terbaik, merupakan kerjasama yang harus dibangun. Kemudian yang keenam, meluncurkan produk di pasar global dan melakukan pemasaran yang efektif. Berikut adalah flow untuk ekspansi perusahaan multinasional, proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Bisa dilihat dari gambar berikut, perusahaan mengekspor barang, kemudian harus mempunyai lisensi dan licensing, kemudian ada perwakilan penjualan, kemudian juga fasilitas layanan, sistem distribusi, kemudian produk di luar negeri. Untuk global manajernya, ini think globally dan act locally. Perusahaan multinasional mendongkrak teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dicetuskan oleh David Ricardo. Teori ini lahir karena adanya kelemahan dari teori Adam Smith, yaitu teori absolut. Ricardo mengkritisi teori absolut Adam Smith yang mana perdagangan internasional hanya mungkin dilakukan oleh negara-negara yang mempunyai kemampuan proses komoditi tertentu yang memiliki keunggulan dan keuntungan yang absolut. Teori yang pada komoditi yang memiliki keunggulan absolut dan hanya negara yang tidak memiliki keunggulan absolut yang bisa terlibat dalam perdagangan internasional yang menguntungkan. Pada prinsipnya, teori komparatif tidak berbeda jauh dengan teori Adam Smith. Hanya saja perbedaan terletak pada keunggulan sebuah negara, di mana untuk memproduksi sebuah produk pada teori komparatif lebih menekankan pada biaya relatif, sedangkan pada teori absolut lebih menekankan pada biaya absolut. Teori komparatif ternyata tidak lepas dari kelemahan, yaitu sebagai contoh asumsi yang tidak relevan dengan kenyataan mengenai biaya produksi yang dianggap konstan atau perekonomian mengalami biaya konstan. Kondisi ini sulit diwujudkan karena kasus yang sering terjadi, yaitu increasing cost dan decreasing cost pada sektor-sektor produksi di negara tersebut, khususnya di negara berkembang. Selanjutnya, kelemahan teori komparatif disempurnakan oleh Harry Hoekster dan Bertil Ohlin yang dikenal dengan teori HO tahun 1933. Teori tersebut sangat berpengaruh pada strategi bisnis sebuah negara, terutama dalam mempertahankan dan meningkatkan komparatifnya. Sehingga teori ini sering dipakai untuk pembenaran strategi substitusi impor maupun ekspor, sekaligus mengilhami negara-negara berkembang untuk meningkatkan ekspor secara efektif. Melalui analisis metrik input-input Boschelli, Leontief menemukan fakta struktur perdagangan ekspor-impor Amerika tahun 1947 yang bertentangan dengan teori HO yang dikenal dengan paradok Leontief. Kegagalan teori HO ini adalah mendorong munculnya teori Product Life Cycle atau PLC yang dicetuskan oleh Raymond Vernon dalam artikel International Investment and International Trade in Product Cycle tahun 1966. Menurut teori PLC bahwa teknologi yang memegang peranan penting terhadap kepuasan dan pemenuhan kebutuhan, teknologi akan terus berubah setiap saat dan perubahan teknologi tersebut dipengaruhi oleh inovasi dan penemuan yang dimana adalah hasil dari pengembangan riset yang pada akhirnya akan menyebabkan kepemilikan input. Kelebihan dari teori PLC ini adalah kemampuan menjelaskan pola perdagangan antara negara-negara yang memiliki faktor kepemilikan input yang sama, juga dapat menjelaskan fenomena munculnya perusahaan-perusahaan multinasional, khususnya ekspansi ke negara-negara berkembang. Keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia. Pada dasarnya, keberadaan atau kehadiran MNC sangatlah bagus mengingat yang dibawa adalah kecanggihan teknologi sistem yang modern. Namun di sisi lain, MNC ini akan mudah menguasai pasar dalam negeri serta mampu mengubah gaya hidup masyarakat lokal secara masif, menimbulkan sifat buruk terhadap ketidakpuasan serta keuntungan yang setinggi-tingginya merupakan tujuan daripada perusahaan multinasional ini. Dengan kekuatan yang dimilikinya, perusahaan multinasional dapat menguasai hal-hal yang menguntungkan secara keseluruhan, sehingga perusahaan multinasional ini akan terus berproses untuk mencapai manufaktur global. Sudah banyak sekali perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, mulai dari migas, makanan, minuman, sektor energi, dan lain-lain. Dengan adanya perusahaan multinasional di Indonesia ini tentunya akan membawa dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan ekonomi, serta mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia. Manfaat perusahaan multinasional di Indonesia. Yang pertama, manfaatnya
Dari sisi pajak, sebagian besar pendapatan Indonesia berasal dari pajak, sehingga dengan banyaknya perusahaan emisi ini akan banyak penerimaan pajak yang semakin besar. Kemudian juga mengatasi pengangguran, dengan banyaknya perusahaan multinasional yang berekspansi di Indonesia, maka kesempatan jumlah tempat kerja akan semakin bertambah. Kemudian ekspansi modal. Perusahaan multinasional mempunyai kekuatan modal yang sangat besar, sehingga sangat dibutuhkan oleh negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Kemudian manfaat berikutnya adalah alih teknologi. Perusahaan multinasional berasal dari negara-negara yang maju, yang mempunyai teknologi yang modern, serta sistem produksi yang canggih, sehingga teknologi tersebut bisa beralih ke perusahaan lokal. Selain manfaatnya juga ada kerugiannya. Selain ada manfaatnya juga terdapat dampak kerugian perusahaan MSC ini. Yang pertama, ditinjau dari sisi pasar. Keberadaan perusahaan multinasional di sebuah negara dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya akan mendominasi pasar lokal. Kemudian intervensi. Perusahaan multinasional mempunyai bargaining yang kuat sehingga dapat melakukan intervensi ke pemerintah. Yang ketiga adalah norma. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan asing yang datang ke suatu daerah yang ada di Indonesia sehingga kurang menghormati adat, suku, dan kebutuhan setempat. Berikutnya adalah sistem mata uang mengambang. Terdapat dua jenis sistem mata uang mengambang. Yang pertama, mengambang bebas, di mana nilai tukar dalam kurs ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah dan penawaran valuta asing. Penentuan nilai tukar mata uang ini juga ada keterlibatan otoritas keuangan pemerintah. Kemudian mengambang terkendali. Penerapan dari kurs ini adalah tidaklah murni karena adanya otoritas keuangan pemerintah yang ikut campur untuk menentukan harga tukar, namun pengaturannya masih tahap yang wajar. Kurs mata uang terkendali. Nilai tukar mata uang yang bergerak dalam rentang waktu tertentu, yang mana pemerintah melalui alat ekonomi, moneter, dan fiskal, pemerintah melakukan intervensi kebijakan jika diperlukan. Namun penetapan kurs ditetapkan sepenuhnya oleh aktivitas falas. Jadi, dalam sistem ini, pergerakan tidak murni bersumber dari penawaran dan permintaan uang saja. Kurs mengambang terkendali bisa disebut juga kurs yang distabilkan. Pada dasarnya, kurs mengambang terkendali ditentukan oleh pasar sehingga terjadi pergerakan yang bebas. Tapi, agar tidak bisa bergerak atau bergejolak dengan ekstrim, maka pemerintah akan melakukan intervensi melalui bank sentral. Berikut adalah alasan-alasan manajer keuangan pada suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran di suatu negara. Dalam dunia global, di dunia hambatan politik, ekonomi, dan teknis yang dengan cepat, alasan manajer keuangan berkepentingan pada neraca pembayaran diantaranya adalah neraca pembayaran memberikan informasi mengenai situasi ekonomi dan keuangan negara tersebut. Kemudian, neraca pembayaran juga digunakan untuk penentuan nilai mata uang di sebuah negara. Kemudian yang ketiga, neraca pembayaran dapat membuat keputusan tentang kebijakan fiskal serta perdagangan dan memberikan pandangan secara mendetail. Yang keempat adalah neraca pembayaran merupakan data penting untuk melakukan analisis serta memahami hubungan ekonomi dengan negara yang lain. Berikut adalah daftar pustakanya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.